Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang kami hormati dan muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di sini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia yang kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya juga umatnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan. Pada kesempatan sore hari ini, sembari menunggu waktu berbuka puasa, puasa sunnah Asyura di tanggal 10 Muharram, kita mengadakan kajian, kita mengadakan pembahasan ilmiah yang mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari di sore hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan bahas dua pelajaran penting. Dua pelajaran yang sangat berharga dari puasa sunnah yang sedang kita laksanakan hari ini, yaitu puasa Asyura. Tapi sebelum membahas dua pelajaran penting dan berharga, maka ada muqaddimah yang ingin kita sampaikan. Di antaranya yang pertama, bahwa setiap muslim dan muslimah tentunya harus memegang teguh prinsip-prinsip agama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seorang muslim dan muslimah harus memegang teguh prinsip-prinsip agama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Salah satu prinsip dalam agama yang tidak bisa ditawar-tawar atau ditimbang-timbang lagi adalah prinsip dalam masalah akidah dan ibadah. Prinsip dalam masalah akidah dan ibadah merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh seluruh kaum muslimin. Karena akidah merupakan perihal penting di dalam agama kita. Akidah, keyakinan, keimanan di dalam agama kita, agama Islam, memiliki peran yang sangat besar dan sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga kalau sudah bicara bab akidah, berarti seorang muslim harus berpegang teguh kepada akidah tersebut. Contohnya rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu sudah prinsip seluruh kaum muslimin, dipegang teguh dari zaman Rasulullah sampai nanti jalan kiamat, dan tidak bisa dirubah dan diotak-atik. Sudah tetap ya. Rukun Islam
Itu 5. Maka kalau ada orang yang ingin merubah rukun Islam menjadi 4 atau 3 atau 2 atau menambah jadi 6 jadi 10, maka sudah dipastikan dia telah keluar dari prinsip agama Islam. Maka demikian pula dalam masalah rukun iman. Rukun iman ada salah satu dari rukun iman yang 6 kita ingkari, kita tolak, maka sama saja kita telah merubah prinsip di dalam keislaman kita, di dalam keimanan kita. Orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, tapi dia menolak takdir, nah, dia bukan orang beriman dan bukan orang Islam. Demikian pula sebaliknya. Orang Islam, dia sholat, dia zakat, dia puasa, bahkan dia haji, bahkan umroh sering, tetapi dia menolak 2 kalimat syahadat, maka dia bukan orang Islam. Bahkan melanggar syahadat yang dia ucapkan. Misalkan melakukan kesyirikan, dia menyembah kepada Allah, menyembah pula kepada selain Allah. Dia percaya kepada dukun misalkan, dia percaya kepada pawang misalkan, maka itu sama saja dia telah membatalkan keislamannya dia sendiri dengan perbuatannya tersebut. Maka di dalam masalah prinsip agama Islam itu menjadi pegangan teguh kita di dalam beragama ini. Dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oh, kalau masih dia masih beriman tapi dia menolak sebagian, nggak bisa. Sama seperti orang yang dia mengimani Al-Quran sebagiannya, menolak sebagiannya, sama. Itu sama aja dia menolak keimanan terhadap Al-Quran. Sehingga ada satu huruf yang dia rubah, mesti akan ketahuan oleh para ulama. Mesti akan ketahuan oleh kaum muslimin. Satu huruf, satu harokat dari Al-Quran, ada pihak yang berani untuk merubah dan mengotak-atik, mesti langsung ketahuan. Karena Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah juga menjaga agama Islam ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini dijaga langsung. Buktinya Allah menjaga langsung Al-Quran. Sampai sekarang kalau ada pihak, baik perorangan, lembaga atau apapun, sekumpulan orang berusaha untuk merubah, mengotak-atik Al-Quran, mesti akan ketahuan. Mesti akan ketahuan. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan, maka di dalam keimanan, di dalam masalah akidah, kita berpegang teguh dengan agama kita, agama Islam. Kita berpegang teguh bahwasanya kita sepakat Tuhan kita hanya satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyembah kepada selain Allah. Demikian pula Nabi kita dan Rasul kita hanya satu, yang kita jadikan pedoman dan panutan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir. Maka barang siapa ada yang meyakini ada Nabi dan Rasul setelah beliau, maka sudah dipastikan dia telah sesat, keluar dari agama Islam. Karena sudah menjadi prinsip. Prinsip itu berarti tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dirubah dan tidak bisa ditolak. Harus dipegang teguh seteguh-teguhnya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian pula di dalam perkara ibadah. Ibadah, kita semua sepakat tentunya ibadah harus sesuai dengan tuntunan yang benar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, Rasul-Nya, para sahabat, dan juga para ulama yang mengajarkan dan membimbing kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah larang dalam Al-Quran, kita taati. Demikian pula Rasul-Nya memerintahkan, Rasul-Nya melarang, maka kita taati. Semua perintah yang berupa ibadah dalam agama kita, maka wajib harus dipegang prinsipnya, kita tidak beribadah kecuali sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita tidak beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang tentunya
Kita yang hidup di zaman sekarang melalui bimbingan para ulama. Contoh, kita belajar fikih sholat. Maka di sana ada perincian dari para ulama yang namanya sholat itu ada syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya, ada yang makruh-makruhnya, ada pembatal-pembatalnya. Itu semua para ulama yang merinci. Ya, para ulama yang merinci. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita memahami fikih sholat. Sebab rincian tersebut tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pula di zaman para sahabat. Tidak ada pula di zaman para tabiin. Tidak ada rincian rukun sholat itu apa, syarat sholat itu tidak ada. Sholat langsung seperti itu diajarkan. Maka yang demikian hanya sarana untuk mempermudah kita memahami fikih sholat. Supaya apa? Kita lebih paham dan lebih mudah. Oh, ini yang namanya rukun. Yang namanya rukun itu harus dilakukan ketika sholat. Kalau tidak dilakukan, sholatnya batal. Dijelaskan para ulama untuk memudahkan kita kaum muslimin. Sebab semakin kesini, semakin akhir zaman, para ulama semakin sedikit. Para penghafal Quran semakin sedikit. Bukan hanya penghafal Quran yang sekedar menghafalkan, tapi yang juga berilmu, ya semakin sedikit. Sehingga ketika para ulama melihat keadaan yang seperti itu, mereka menuliskan dan merinci supaya kaum muslimin bisa membaca kitab-kitab para ulama dengan mudah. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau para ulama sedikit, sementara kitab-kitab panduan ibadah juga sedikit. Tentu akan semakin banyak orang tersesat di dalam perkara ibadah, sholatnya nggak benar. Yang buktinya, ketika sudah ada kitab para ulama banyak membahas masalah sholat saja, masih banyak kaum muslimin yang sholatnya nggak benar. Karena apa? Karena mereka tidak belajar. Contohnya, banyak kaum muslimin sholat tidak tumak ninah. Sholatnya super cepat. Baik berdirinya, membaca Al-Fatihahnya cepat. Rukuknya, membacanya juga cepat. I'tidalnya juga cepat. Sujudnya juga cepat. Tidak tumak ninah, padahal tumak ninah termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Maka kita belajar ya, agama, kita belajar akidah, kita belajar ibadah, yang itu kita akan pegang teguh di dalam prinsip ya, kehidupan kita dalam beragama Islam ini. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan. Kita sekarang berada di hari yang mulia, itu hari Asyura. Dan kita berada di bulan yang mulia, bulan Muharram. Sehingga segala khurafat, segala keyakinan-keyakinan yang batil tentang bulan ini harus kita buang jauh-jauh. Ya kembali ke prinsip tadi ya, kita ikut agama. Kita pegang teguh prinsip agama kita. Di dalam prinsip agama kita menghilangkan dan tidak pernah mempercayai adanya khurafat tahayul. Tidak pernah ada mempercayai katanya dan katanya. Harus percaya kepada dalil. Allah berfirman, Rasul bersabda, para sahabat berkata, ya, itu yang kita pegang teguh. Sehingga apa yang terkait dengan bulan Muharram ini atau bulan Suro, semua hal yang berkaitan dengan kesialankah, dengan musibahkah, ya, dengan sesuatu yang tidak enakkah dari bulan ini harus kita buang jauh-jauh. Sebab apa? Bulan ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah. Syahrullah syahrul Muharram. Bulan Allah bulan Muharram. Sehingga tidak boleh kita menyatakan bulan Suro itu bulan yang penuh dengan keseraman, yang penuh dengan kesialan, yang penuh dengan musibah, yang dilarang orang melakukan hajatan besar, yang dilarang orang melakukan pernikahan, dilarang orang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, mengundang orang banyak, nggak boleh. Bulan ini bulan Allah. Apa berani kita mengatakan bulan ini bulan sial, padahal bulan ini dimuliakan oleh Allah? Terlepas dari keyakinan-keyakinan tersebut, saya yakin itu hanya dongeng yang diturunkan dari nenek moyang kita. Yang kita maklumi karena memang nenek moyang kita zaman dahulu sebelum Islam datang ke Nusantara ini ya menganut agama Hindu dan Buddha. Menurut keyakinan mereka
Ya, ada waktu-waktu bulan-bulan tertentu yang memiliki pengaruh kepada manusia. Ya, itu agama mereka. Kalau agama mereka silahkan. Kita tidak utak-utik agama mereka. Ajaran agama lain silahkan mau mengajarkan apapun, itu ajaran mereka, itu hak mereka. Tetapi ketika kita sudah berislam, maka jangan agamanya Islam tapi kepercayaannya masih kepercayaan agama lain. Ya, ajarannya kita ikut ajaran Islam, tetapi keyakinannya ikut keyakinan ajaran agama lain, itu tidak boleh. Maka mulai sekarang kita belajar untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan tersebut. Bulan ini bulan Allah, bulan Muharram, bulan yang diagungkan. Maka tidak boleh kita menganggap bulan ini penuh dengan kesialan. Tidak boleh menganggap bulan ini penuh dengan seram, ya, penuh dengan khurafat, penuh dengan keyakinan bahwasanya ya bulan Syura dilarang untuk melakukan hajatan, dilarang untuk melakukan pernikahan. Nanti pernikahanmu akan begini dan begini. Itu hanya keyakinan katanya dan katanya. Kembali ke prinsip agama kita berpegang teguh kepada dalil, bukan kepada katanya, dan bukan kepada dongeng atau riwayat dari nenek moyang kita. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan. Maka kita berada di bulan Muharram, maka kita mengagungkan bulan Muharram. Di antaranya dengan kita memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini, seperti yang sedang kita laksanakan sore hari ini dan hari ini, yaitu kita melaksanakan puasa sunnah Asyura. Sebagai bentuk kita mengagungkan bulan Allah ini. Karena Allah mengagungkan bulan ini, maka kita pun mengagungkan Allah. Sebagaimana Allah mengagungkan bulan ini, kita berpuasa Asyura. Dan juga ya, tidak melarang bagi siapa yang ingin mengadakan hajatan di bulan ini, silahkan. Yang mau menikahkan putra-putrinya, cucunya, saudara-saudarinya, kerabatnya, silahkan. Tidak ada larangan dalam Islam. Sebagian orang masih menganggap bulan ini bulan keramat. Maka ada sebagian kaum muslimin mencoba untuk mengadakan hajatan di bulan Syura ini. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Ya bahkan zaman jahiliyah dahulu, ya, mereka menganggap sial bulan Syawal. Ya, berbeda dengan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita bulan ini, bulan Muharram ini menganggap sial bulan Syura. Kalau masyarakat Arab zaman jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam menganggap sial bulan Syawal. Setelah Ramadan, Syawal. Nah, Syawal itu bulan sial. Sehingga tidak boleh melakukan pernikahan di bulan tersebut menurut keyakinan Arab jahiliyah dahulu. Maka kemudian Nabi SAW membatalkan keyakinan batil tersebut dengan menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di bulan Syawal. Sebagai apa? Bentuk apa? Penolakan terhadap keyakinan Arab jahiliyah tersebut. Jadi Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha itu di bulan Syawal. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ya. Tidak terjadi apa-apa. Maka kita kaum muslimin kembali ke prinsip kita mengikuti agama ini. Kita mengikuti dalil dan kita mengikuti prinsip agama kita. Dan kita tidak mengikuti ajaran selain dari ajaran Islam karena kita berislam. Kalau memang ada orang yang ingin ikut ajaran lain dan dia agamanya lain, silakan, tidak ada paksaan. Tetapi untuk diri kita masing-masing, ketika kita sudah menyatakan kita ikrar dengan agama Islam, maka kita harus siap untuk mengikuti seluruh keyakinan Islam, keyakinan apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau batalkan, kita ikuti. Sebagai bentuk prinsip di dalam menjalankan agama kita. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan. Kemudian dari puasa sunnah yang sedang kita laksanakan ini, puasa Asyura, tentunya banyak pelajaran, banyak sekali pelajaran. Tetapi kita cukupkan 2 saja di sore hari ini. Pelajaran yang pertama adalah puasa yang kita lakukan dihukumi puasa sunnah. Dan puasa sunnah kata para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
bisa menambal kekurangan dari puasa wajib kita di bulan Ramadan. Itu pelajaran yang pertama. Puasa sunnah bisa menambal kekurangan dari puasa wajib. Yang mungkin puasa Ramadan kemarin kita banyak kekurangan, ya, dan itu mesti banyak kekurangan. Maka dengan kita melakukan puasa sunnah ini, ya, untuk menambal kekurangan dari puasa wajib. Sebagaimana sholat sunnah bisa menambal kekurangan dari sholat wajib. Dan kemudian dari puasa sunnah yang kita lakukan hari ini, itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda tentang puasa Asyura, yukaffirus sanatal madiyah, bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Karena Muharram ini kan bulan pertama di dalam Hijriyah. Betul ya? Bulan pertama dalam Hijriyah. Kalau terakhir Dzulhijjah, bulan ke-12. Maka bulan Muharram bulan pertama dari kalender Hijriyah. Maka ketika kita masuk Muharram, kita berpuasa Asyura, ya, maka fadilah keutamaannya dihapus dosa-dosa setahun yang kemarin. Sehingga kita masuk di tahun baru itu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Itu fungsinya. Bulan Muharram dari puasa Asyura. Jadi puasa Asyura, ya, di samping dia sebagai ibadah sunnah yang bisa menambal kekurangan dari puasa wajib kita, maka dia juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa dosa-dosa yang bisa dihapus dengan puasa sunnah, terkhusus puasa Muharram ini, puasa Asyura, termasuk di sana dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Karena sifatnya umum. Kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Maka beliau bersabda di sini umum, menghapus semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetapi perlu diingat, yang namanya dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Tidak disebut ya bisa menghapus dosa besar kalau orangnya belum bertaubat. Ya contoh, orangnya berpuasa Asyura tapi masih melakukan dosa besar, masih menggunjing misalkan, masih suka menggosip misalkan, masih suka berdusta misalkan, dia belum bertaubat, ya itu belum diampuni berarti. Ya. Tetapi ketika dia memohon ampun istighfar di bulan Muharram ini, dia mohon ampun pada Allah, dia menyesal, dia bertaubat, dia berhenti dari perbuatan dosa-dosa besarnya, kemudian dia puasa Asyura, maka dosa-dosa besar yang kemarin dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari di bulan Muharram ini, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, baik yang kecil maupun yang besar apalagi, kita berusaha untuk berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua dari puasa Asyura yang sedang kita laksanakan pada hari ini adalah adanya larangan tasyabbuh bil kufar. Adanya larangan untuk menyerupai orang-orang kafir di dalam segala segi kehidupan. Ada larangan menyerupai orang-orang kafir yang disebut dengan tasyabbuh bil kufar. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir ini dalam agama kita dilarang keras. Hukumnya haram. Kita menyerupai orang-orang kafir. Sebab terkait dengan puasa Asyura ini, ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, kemudian dikabarkan oleh para sahabat bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya mereka berpuasa kaum Yahudi di tanggal 10 Muharram ini karena mengagungkan hari ini, disebabkan Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 ini. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan di lautan di tanggal 10 ini. Maka sebagai bentuk syukur mereka kaum Yahudi atas diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel, maka mereka mengagungkan hari ini 10 Muharram dengan melakukan ibadah puasa.
Kemudian kata Nabi, oleh karena itulah kita kaum muslimin lebih berhak untuk mengagungkan Nabi Musa. Sebab dengan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW dakwahnya sama, dakwah tauhid. Semua nabi itu sama, satu ayah beda ibu istilahnya. Satu ayah ajarannya satu, ibunya berbeda karena sebab syariatnya berbeda-beda. Maka kata Nabi, kita lebih layak untuk mengagungkan Nabi Musa. Maka kita berpuasa di tanggal 10, dan apabila aku masih berjumpa di tahun depan, aku akan berpuasa di tanggal 9. Dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya, ini pelajaran penting, beliau berusaha untuk menyelisihi orang-orang kafir dalam ibadah, dalam muamalah, dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Beliau berusaha menyelisihi orang-orang kafir, dan itu menjadi prinsip agama kita. Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Yang sekarang kaum muslimin sudah banyak mulai meniru-niru gaya hidupnya orang-orang kafir. Maka oleh karena itulah, dengan puasa yang kita lakukan menjadi pelajaran buat diri kita masing-masing, supaya kita tidak meniru-niru kebiasaan dari orang-orang kafir. Sebab ada larangan untuk tasyabbuh. Kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, barang siapa yang memirip-miripkan, menyerupai, ikut-ikutan dengan suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka kita mengajak diri kita masing-masing ya, untuk belajar bagaimana ajaran Islam ini yang luas. Baik dalam hal gaya hidupnya sudah diajarkan dalam Islam, ibadahnya sudah diajarkan dalam Islam, sampai masalah-masalah keseharian kita, ya, dalam masalah di kamar mandi, dalam masalah tidur, dalam masalah makan, dalam masalah bermuamalah suami istri, dalam rumah tangga, semua sudah diajarkan dalam Islam. Dan kita tidak perlu untuk mencontek dan mencontoh ajaran agama lain. Yang itu menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Sebab orang-orang yang bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, hakikatnya mereka mulai mengikuti sejengkal demi sejengkal langkah-langkah mereka. Ajaran-ajaran mereka, ya, contoh-contoh perbuatan mereka. Yang mana, ya, kita kaum muslimin diajarkan suruh punya prinsip dan tidak boleh goyah di dalam prinsip tersebut. Yaitu kita punya ciri khas sendiri. Kaum muslimin punya ciri khas sendiri. Ya. Sebagaimana mereka orang-orang kafir punya ciri khas sendiri. Sehingga baik dalam gaya hidup, ya, busana, pakaian, berbicara, kemudian di dalam muamalah, hubungan kita dengan orang lain, kita dilarang untuk meniru-niru mereka. Kita sebutkan di antara contohnya, ya, bentuk-bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Di antara bentuk, ya, yang dilarang dalam agama kita, contohnya adalah orang memakai pakaian tertentu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Ya. Kita tahu contohnya ketika Natal, ya, ada topi khusus Natal. Topi apa namanya? Santa Claus. Ya. Yang saya kira mungkin Bapak-bapak sudah tahu bentuknya, warnanya, ciri khasnya, sudah tahu semuanya. Topinya aja, belum bicara pakaiannya, topinya aja deh. Ya. Ketika berbicara masalah topi ini, ya, topi, secara umum topi apapun bentuk modelnya kita boleh pakai secara umum. Tetapi ketika topi itu menjadi ciri khas suatu kaum di luar agama Islam, maka kita dilarang untuk pakai topi tersebut. Contohnya topi Santa Claus. Karena itu ciri khas mereka. Ketika setiap ada orang pakai topi itu masih dibilang, ya kamu Santa Claus. Ya, seperti itu. Maka kita dilarang untuk memakai topi model tersebut. Ya, dengan warna tersebut. Karena itu menjadi ciri khas bagi orang-orang kafir. Ya. Tapi topi-topi yang lain, ya, yang bukan ciri khas mereka boleh. Kita pakai peci seperti ini ya boleh, nih, tutup kepala. Kita pakai peci yang bulat juga boleh. Kita pakai topi yang ada ke depannya gini boleh, ya, karena bukan ciri khas mereka. Tetapi ketika pakai topi Santa Claus yang warnanya seperti itu, disifati model seperti itu,
maka kita dilarang untuk memakai topi tersebut. Maka hati-hati ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau mungkin kerabat kita ada anak-anaknya pakai topi begitu, diingatkan suruh dicopot, ya. Ketika musim-musim Natal, Desember itu jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan pakai model-model yang menjadi kekhususan mereka, karena itu masuk bab tasyabbuh. Demikian pula dalam bab bersenang-senang, ya. Bersenang-senang, makan, minum, ya, bahasanya pesta lah gitu. Hukum asalnya boleh pesta, ya kita makan, minum, kumpul keluarga, senang-senang boleh. Tetapi ketika itu dilakukan di malam tahun baru Masehi, itu jadi tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu ciri khas pestanya orang-orang kafir. Ya, itu ciri khas mereka ketika malam tahun baru tanggal 1 Januari, ya, orang-orang kafir mereka berpesta pora, menyalakan kembang api, petasan, ya. Mereka berfoya, mereka makan, minum, mereka ya seperti yang biasa kita saksikan. Itu hukumnya haram. Karena termasuk apa? Tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Masehi itu kalendernya orang-orang Nasrani. Kita umat Islam punya kalender sendiri, Hijriyah. Maka kita tidak boleh di malam tanggal 1 Januari, di malam tahun baru Masehi, ikut-ikutan merayakannya. Nggak boleh, karena itu menjadi ciri khas mereka. Tapi selain malam tersebut, kita makan-makan, kita minum-minum, ya, kita berkumpul keluarga, boleh hukumnya. Mengadakan pesta selama halal, ya, tidak boleh ada makanan hidangan yang haram, minuman yang haram, nggak boleh. Maka yang demikian tidak mengapa, ya, kita kumpul-kumpul, kita makan-makan, kita senang-senang, kita bercandaria, boleh, ya. Maka ketika dilakukan di malam 1 Januari dari bulan Masehi, maka itu yang dilarang. Demikian pula contohnya model gaya rambut tertentu. Model gaya rambut tertentu yang menyerupai dan ciri khas mereka orang-orang kafir. Di antaranya masalah qaza. Apa itu qaza? Qaza adalah kita memotong sebagian rambut, membiarkan yang lain. Ya. Contoh, ya, kebanyakan anak muda zaman sekarang yang dicukur cuman samping kanan kirinya saja. Ini, tengahnya dibiarin gondrong. Ya, pernah lihat anak-anak pang? Ya, rambut tengahnya doang kan yang jengat, kanan kirinya botak. Nah, seperti itu contohnya qaza. Atau contoh yang lain, ya. Ada sebagian orang, ya, orang-orang Nasrani, ya, pelayan-pelayan di gereja itu, mereka hanya membiarkan gondrong rambutnya, cukur yang tengahnya doang, batoknya doang, di atas digundul. Gundul pelontos, ya. Nah, itu ciri khas mereka, nggak boleh. Karena apa? Mencukur sebagian, membiarkan yang sebagian rambut. Adapun kalau bapak, ya, bapak-bapak nih cukur, yang ini dipendekkan, yang ini dirapikan, itu boleh. Walaupun kelihatannya kan ini agak pendek, ini agak panjang sedikit, tapi dicukur semuanya. Cuman mungkin ukurannya berbeda-beda. Kalau yang samping ini, ya, dikurangi agak banyak, yang atas dicukur tapi jangan terlalu habis, ya. Mungkin karena malu kalau botak misalkan, ya, atau gundul, maka boleh, nggak apa-apa. Itu namanya mencukur semua, cuman ukuran cukurannya berbeda. Beda yang nggak boleh itu, ya, contohnya ada seorang dia mencukur habis kanan kirinya rambutnya, tapi yang tengahnya nggak dicukur sama sekali, masih gondrong, ya. Nah, itu yang nggak boleh, itu namanya qaza. Karena qaza menjadi ciri khas orang-orang kafir. Maka ini yang perlu diperhatikan. Gaya hidup, ya. Model rambut kah, model pakaian kah, model bicara juga demikian. Model bicara juga nggak boleh meniru-niru orang kafir. Bicaranya orang-orang kafir nggak boleh. Orang kafir ngomong apa, kita ikut-ikutan nggak boleh. Nggak boleh. Yang suka nonton film Korea, ya. Suka minum film Korea, bapak mungkin suka nonton Korea, enggak ya? Mudah-mudahan enggak, ya. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang itu nyanyiannya sampai hafal bahasa Korea, walaupun nggak bisa ngomong Korea, ya. Naudzubillah min dzalik. Nyanyiannya sampai hafal, padahal nggak tahu kalau takutnya makna dari nyanyian tersebut adalah makna kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Dihafal sama dia, masya Allah. Saking seringnya mendengarkan, ya, sering nonton Korea sampai hafal lagunya, gaya bicaranya hafal. Walaupun dia nggak bisa ngomong Korea. Kalau diajak ngomong sama orang Korea nggak bisa, tapi kalau suruh nyanyi Korea bisa, ya. Nah, itu dia. Jadi masalah, nggak boleh niru-niru kayak gitu, nggak boleh, ya.
Maka kita ingatkan ya istri-istri kita, anak-anak kita. Ya. Siapapun yang kita lihat ada orang yang mulai meniru-niru orang kafir, mau Korea kah, mau Jepang kah, mau orang Barat kah, yang jadi ciri khas orang kafir kita ingatkan, jangan. Ya, kita orang Islam punya ciri khas sendiri. Ya, kita orang Islam punya ciri khas sendiri yang dilarang kita untuk meniru-niru ajaran agama lain. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan. Kemudian juga ya, terkait dengan perkara tasyabbuh ini ya, adalah perkara yang mulai merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Mulai merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Yang sebagiannya menganggap ringan permasalahan tersebut dan tidak ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Padahal perkara tasyabbuh termasuk dalam prinsip akidah kita. Sebab kita dilarang untuk apa? Loyal. Dilarang untuk membela. Dilarang untuk mendukung orang-orang kafir. Dilarang. Demikian pula kita tidak boleh loyal. Tidak boleh mendukung. Tidak boleh merestui. Tidak boleh meniru-niru orang-orang musyrikin. Sama. Nggak boleh. Ya. Mendukung ya, negara-negara kafir nggak boleh. Hati-hati yang suka nonton bola. Nonton bola ini biasanya laki-laki. Yang didukung biasanya negara-negara apa? Ya, Eropa, Amerika, yang rata-rata negara-negara kafir didukung mati-matian. Dukung mati-matian. Pokoknya kalau kalah saya, pokoknya bela mati. Na'udzubillahi min dzalik. Negara kafir dibela-bela. Padahal ada negara ya, kaum muslimin Palestina yang sedang menderita. Makanya boikot produk-produk mereka tuh bagus sebenarnya dan berefek. Ya. Kalau kita punya usaha kaum muslimin, kita utamakan itu dulu. Ya. Bahasanya UMKM. Ya. Kalau ada produk-produk kita dari saudara-saudara kita yang masih muslim, apapun bentuknya kita beli itu dulu. Ya. Kecuali kalau udah nggak ada, adanya cuma produk dari orang kafir, nah barulah terpaksa kita beli itu. Karena memang kita butuh misalkan. Tapi ketika masih ada produk-produk kaum muslimin, kita lebih dahulukan itu. Ya. Karena manfaatnya kembali kepada kaum muslimin tersebut. Tapi kalau produk-produk orang kafir, tidak boleh kita dukung. Demikian pula negara-negara kafir nggak boleh didukung, nggak boleh. Perkara bola, ya sampai orang berantem perkara bola. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dibela-bela negara kafir, negara sendiri nggak pernah dibelain, makanya nggak pernah menang. Ya. Seperti itu. Ya, maka kita mengajak. Ya. Jangan sampai perkara yang dianggap sepele, ya, sepele seperti ini kadang nggak sadar. Maka kalau tidak diingatkan kadang nggak tahu, ya. Kalau tidak diberitahu ya sampai kapanpun tidak akan pernah tahu dan tidak mau tahu. Maka kita ingatkan, ya, perkara-perkara seperti itu tidak boleh kita dukung dari orang-orang kafir, baik produk mereka, ciri khas mereka, negara-negara mereka. Ya. Sebab terbukti negara saudara kita Palestina, ya, hancur, diserang bertubi-tubi, sokongan dari negara-negara kafir. Dari negara Israel dan bala tentaranya. Bukan cuma Israel, banyak di sekutu-sekutunya mereka dari orang-orang kafir, mereka sekutu, sepakat. Saling bahu-membahu mereka. Maka kita, ya, kaum muslimin Indonesia membela saudara-saudara kita di Palestina dengan cara kita tidak membeli produk-produknya orang kafir. Ya. Dengan cara tidak membeli produk mereka orang kafir, sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Gaza, di Rafah, ya, di daerah-daerah yang dibombardir habis mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menolong mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir yang menyerang mereka. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan. Demikian pula perkara tasyabbuh yang sudah mulai menyebar banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Hendaklah kita juga harus menjauhi keturunan kita, anak-anak kita dari pergaulan rusak mereka. Pergaulan rusak mereka. Yang namanya judi online itu produk mereka, orang kafir itu. Asal usulnya dari sana, kasino, apalagi bentuk-bentuk judi online itu. Awalnya kan offline tuh, awalnya. Karena berkembang, mereka menguasai teknologi,
Akhirnya masuklah judi ke situ, jadi judi online, merusak kaum muslimin. Ya, merusak kaum muslimin. Judi online kah, game online kah, apalagi yang serba online ya. Yang merusak. Kalau online-nya nggak merusak, bagus. Media, sarana, online untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan agama boleh. Tetapi ketika game online, sehingga anak-anak sibuk dengan game online, sibuk dengan ya permainan-permainan online, lupa belajar, lupa orang tua, lupa teman, lupa segala-galanya, lupa sholat, lupa ngaji, ya. Maka kita kasihan dengan keturunan kita, generasi setelah kita nanti. Mau jadi apa bangsa ini ketika generasinya generasi online, generasi didikan game online, ya. Yang bapak-bapaknya juga, orang tuanya juga jauhi judi online, jauhi. Jangan sampai dibakar sama istrinya, Pak. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai dibakar ya. Kasus yang kemarin gara-gara judi online dibakar sama istrinya. Dibakar sama istrinya. Naudzubillah min dzalik. Maka jauhi, kita menjauhi judi online. Mau judi online, judi offline sama, nggak boleh, hukumnya haram. Jauhi diri kita, keturunan kita, keluarga kita, jangan sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut ya. Sebab itu apa? Bentukan dari orang-orang kafir. Kebiasaan mereka berjudi, mengundi nasib, ya. Mereka bertarung, sibuk dengan permainan-permainan itu. Mereka semua produknya itu, ya. Sehingga kaum muslimin lupa sholat, lupa ngaji, lupa belajar, ya. Lupa baca Al-Quran, sampai tua nggak bisa baca Al-Quran. Ya. Kadang sibuk dengan perkara seperti itu. Menghafalkan lagu-lagu hafal, tapi menghafalkan Al-Quran berat. Membaca ya berita-berita mereka bisa, membaca Al-Quran nggak bisa. Nah ini kan sudah fenomena yang sudah menyebar di mana-mana. Nah kita berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita dulu. Kita ajarkan keluarga kita, mereka bisa sholat, mereka bisa baca Al-Quran, mereka bisa memiliki hafalan Al-Quran. Kitanya juga belajar sebagai orang tua, ya kita belajar, nggak usah malu Pak, udah tua nggak apa-apa, nggak jadi masalah, belajar. Dalam belajar tuh nggak ada istilah malu, ya. Dalam kebaikan tidak ada istilah malu, ya. Bahkan terkadang ya yang tua lebih semangat dari yang muda. Ya. Ini yang harus kita contoh, ya. Bapak yang memiliki semangat untuk beribadah di masjid, menjaga sholat jamaah, belajar Al-Quran, ikut kajian, itu perlu dipertahankan. Supaya nanti dicontoh sama anaknya, cucunya, keturunannya. Ya. Kita jaga anak turunan kita, jangan sampai menjadi korban judi online, korban game online. Yang ini bisa merusak tatanan kehidupan mereka yang akan datang. Dan itu yang tidak kita harapkan. Ya, karena itu kebiasaan dan produk dari orang-orang kafir. Untuk memalingkan kaum muslimin dari sholat, dari Al-Quran, dari majelis ta'lim, dari masjid. Kita lihat anak-anak kita yang minat ke masjid sedikit dibandingkan dengan yang minat untuk game online. Banyak sekali. Yang nonton konser puluhan juta dibela-belain. Dibela-belain, tapi untuk ke masjid tetangga rumahnya sendiri nggak pernah mau dia masuk. Apa generasi seperti ini yang akan kita harapkan? Tentunya tidak. Minimalnya untuk keluarga kita dulu, ya. Untuk keluarga kita dulu, cucu kita dulu, anak-anak kita dulu, kerabat-kerabat kita, jangan sampai ya terjerumus ke dalam model seperti itu. Nah ini pelajaran berharga dari puasa Asyura yang sedang kita laksanakan ini. Rasulullah memerintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dalam masalah puasa sunnah saja. Rasul bertekad tahun depan, kalau seandainya saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena mereka puasanya hanya tanggal 10. Tapi qadarullah wa masyafa'al, beliau wafat di tahun depan. Dan tidak sempat puasa tanggal 9. Maka kita kaum muslimin berusaha menyelisih orang-orang Yahudi dengan puasa Tasu'a tanggal 9-nya. Dan puasa Asyura tanggal 10 hari ini. Kalau yang kemarin belum sempat puasa, besok masih boleh. Tanggal 11 Muharram. Dalam rangka menyelisihi. Walaupun secara hukum puasa hari ini doang tanggal 10 boleh, nggak apa-apa, nggak haram, nggak. Cuman kita belajar untuk apa? Menyelisihi orang-orang kafir dalam ibadahkah, dalam muamalahkah, dalam gaya hidupkah, ya.
dalam berpakaiankah, dalam pendidikankah, semuanya kita berusaha belajar untuk tidak mudah latah untuk meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai generasi setelah kita, anak-anak kita ini nggak pernah mau masuk masjid. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai konser begitu ramenya. Tidak ada pernah konser sepi, itu jarang, Pak. Konser mesti rame. Konser musik, jenis musik apapun mesti rame. Bahkan berbayar mahal pun dibela-bela. Anak-anak muda kebanyakan. Enggak wanitanya, enggak prianya sama. Anak-anak muda. Ya. Generasi kita setelah kita ini. Ya. Generasi yang akan datang. Sementara ke masjid kita lihat kebanyakan orang-orang tua. Sementara orang-orang tua ya sebentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau generasi tua sudah diwafatkan, generasi mudanya enggak ada yang ke masjid, siapa yang memakmurkan masjid? Ya. Maka waktu belum terlambat. Ya, waktu belum terlambat. Kebaikan terus berjalan sebagaimana keburukan terus berjalan. Kebaikan harus terus diseru, diajak manusia untuk kebaikan ini sebagaimana orang-orang keburukan tidak henti-hentinya mereka mengajak keburukan. Jadi kita mengajak kebaikan, kita berlaku baik walaupun jumlahnya sedikit nggak jadi masalah. Ya. Orang keburukan jauhnya lebih banyak nggak jadi masalah. Kita tetap berjuang. Ya, berjalan di atas kebaikan ini, berjalan di atas jalan yang lurus ini, mendakwahkan Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan untuk sholat, mengajarkan, mendakwahkan untuk rajin ke masjid. Jangan pernah putus asa walaupun generasi kita sekarang lebih banyak gandrung kepada hal-hal yang melalaikan. Masih ada anak-anak muda yang soleh, masih ada, alhamdulillah. Masih ada generasi anak-anak kita yang mau untuk ngaji, TPA, belajar Al-Quran di masjid, alhamdulillah masih ada. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melahirkan generasi di setiap zaman, generasi yang membela kebenaran. Itu tidak akan pernah hilang. Ya. Walaupun keburukan merajalela di mana-mana. Yang namanya sekelompok generasi yang membela kebenaran, belajar kebenaran itu dalam setiap masa pasti ada. Ya. Pasti ada, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita mudah-mudahan berharap menjadi bagian dari generasi tersebut. Berharap menjadi bagian dari generasi yang soleh, generasi yang membela kebenaran dan berjalan di atas jalan kebenaran. Jangan menyerah karena banyaknya keburukan di mana-mana. Jangan pernah berkecil hati ketika banyak orang-orang mereka meniru-niru gaya orang kafir, sementara kita mempertahankan ciri khas keislaman kita. Ya. Anak-anak muda sekarang sudah malu pakai peci, Pak. Pakai peci ciri khas. Peci itu kan ciri khas kaum muslimin, ya, dengan segala modelnya. Alas tutup kepala, peci, songkok, sorban, itu sekarang generasi muda rata-rata udah nggak mau pakai peci. Padahal ciri khas kita kaum muslimin pakai peci. Ciri khas kita kaum muslimin pakai peci, pakai penutup kepala. Ya. Maka kita ajarkan diri kita dan anak-anak kita minimalnya ketika sholat pakai peci, ya, supaya apa? Menjadi ciri khas kaum muslimin. Kemudian ya membaca Al-Quran, ya. Ciri khas kaum muslimin, rajin setiap hari membaca Al-Quran di masjid kah, di rumah kah, di sekolah kah. Generasi kita banyak kan tidak bisa baca Al-Quran, hanya sedikit yang bisa baca Al-Quran. Maka sekarang ya banyak ya lembaga-lembaga tahfidzul Quran sebagai bentuk ta'awun, ya. Bahu membahu, tolong menolong, boleh. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu ya yang memiliki putra putri, cucu, anak, turunan, kerabat, ya, kalau kita nggak bisa mengajarkan Al-Quran sendiri, bisa ditaruh di lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga tahfidzul Quran, anak kita diajarkan Al-Quran, diajarkan menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Jadilah generasi Qurani. Seperti yang di ma'had kita, di tempat kita, ya, di Pondok Pesantren Islamic Center Baitul Muhsinin, masih membuka seluas-luasnya kesempatan kepada putra-putri bapak atau kerabat atau cucu yang ingin menitipkan anaknya belajar Al-Quran di sana. Di tempat kita, di tempat kami, ya, Pondok Pesantren Islamic Center Baitul Muhsinin, nggak jauh dari sini, mungkin bapak-bapak sudah tahu sebagiannya. Ya, masih membuka pendaftaran. Silakan. Mau yang tingkat SD ada, SMP ada, SMA ada,
Yang bapak-bapak juga bisa, yang mau belajar Al-Quran boleh, mau belajar menghafal boleh, ikut kajian boleh. Terbuka kita untuk kaum muslimin, membantu supaya mereka dekat dengan agamanya, tidak tersibukkan dengan kebiasaan orang-orang kafir. Yang mau kelas sore, THQ, tahfidzul Quran juga bisa, ya. Mau menghafal, mungkin lulus dari TPA baru bisa baca Quran, mau lanjut ke hafalan Quran bisa. Setiap sore kita ada program Taman Hafalan Al-Quran. Silakan Bapak Ibu yang punya putra-putri dan cucu atau kerabat bisa saling ta'awun, gotong meroyong untuk apa? Mendaftarkan putra-putrinya belajar Al-Quran. Syukur-syukur ya orang tuanya bisa ngajarkan sendiri, itu hukum asalnya bagus. Tapi terkadang kebanyakan orang tua kita sulit mengajarkan anak kita sendiri. Ya, maka kita bantu dengan adanya lembaga-lembaga tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan muliakan, tidak terasa sudah 5:30, kurang lebih 8 menit lagi kita maghrib, ya. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan ya kehadiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keturunan kita ya di atas kebaikan dan mendapatkan keberkahan, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala hal-hal yang memudaratkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sore hari ini